Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan akhir penelitian internal penguatan pengetahuan remaja putri untuk melakukan penanganan dysmenorrhea dengan mengkonsumsi temulawak. Tim pengusul Munisah SST MPH, Diana Fariha Hanum SST MPH, Hilda Indriani, dan Alfulaila. Latar belakang. Saat seseorang memasuki masa remaja, terjadi berbagai perubahan fisik maupun mental. Pada remaja putri khususnya ditandai dengan dimulainya siklus menstruasi. Pada masa ini, mereka seharusnya mendapatkan informasi yang akurat tentang menstruasi. Informasi tersebut misalnya tentang proses terjadinya menstruasi, gangguan menstruasi yang terjadi, mitos atau kebiasaan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan menstruasi dan sebagainya. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengetahuan remaja putri di Kelurahan Gending Kebomas Gresik tentang penanganan dysmenorrhea dengan konsumsi temulawak sebelum diberikan pemberian materi. 2. Bagaimana pengetahuan remaja putri di Kelurahan Gending Kebomas Gresik tentang penanganan dysmenorrhea dengan konsumsi temulawak setelah diberikan pemberian materi. Yang ketiga, apa pengaruh pemberian materi mengenai penanganan dysmenorrhea dengan mengkonsumsi temulawak terhadap pengetahuan remaja putri di Kelurahan Gending Kebomas Gresik. Tujuan penelitian. Bagaimana pengetahuan remaja putri di Kelurahan Gending Kebomas Gresik tentang penanganan dysmenorrhea dengan konsumsi temulawak sebelum diberikan pemberian materi. Yang kedua, bagaimana pengetahuan remaja putri di Kelurahan Gending Kebomas Gresik tentang penanganan dysmenorrhea dengan konsumsi temulawak setelah diberikan pemberian materi. Yang ketiga, bagaimana pemberian materi mengenai penanganan dysmenorrhea dengan konsumsi temulawak terhadap pengetahuan remaja putri di Kelurahan Gending Kebomas Gresik. Target luar, remaja putri mengetahui kondisi kesehatan reproduksinya yang semula kurang mengetahui keadaan kesehatannya. Setelah pendidikan kesehatan reproduksi ini, remaja putri mampu mengenali dysmenorrhea yang dirasakan setiap bulan dalam batas normal atau tidak. Hasil program penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan remaja putri dan perilaku yang mendukung untuk menjaga kesehatan reproduksinya kerja bagi yang sudah bekerja. Kontribusi penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa kebidanan khususnya dan juga mahasiswa kesehatan pada umumnya, para akademisi, praktisi, serta masyarakat luas, dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Bab 2 Tinjauan Pustaka Dysmenorrhea. Ada pengertian, waktu kejadian, pembagian dysmenorrhea, faktor-faktor yang mempengaruhi, gejala, dan penanganan.
Pengetahuan, pengertian pengetahuan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, tingkat pengetahuan, dan pengetahuan tentang dysmenorrhea dan penanganannya. Bab 3. Metode penelitian. Desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, dan teknik sampling. Identifikasi variabel dan definisi operasional. Pengumpulan dan analis data. Huruf MAP penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan desain penelitian deskriptif analitik, yang mana penelitian ini akan mengeksplorasi pengetahuan remaja putri di Kelurahan Gending Kebomas Gresik. Tempat penelitian ini di Kelurahan Gending Kebomas Gresik, di mana mayoritas masyarakat adalah remaja putri yang setiap bulannya banyak yang mengalami dysmenorrhea saat menstruasi. Dengan banyaknya keluhan tersebut dan lokasinya terjangkau dengan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah, maka peneliti memutuskan Kelurahan Gending Kebomas Gresik menjadi tempat penelitian. Waktu penelitian ini pada bulan Maret sampai dengan Juni. Populasi penelitian, sampel penelitian, dan teknik sampling. Populasi penelitian adalah seluruh remaja putri yang ada di Kelurahan Gending Kebomas Gresik. Sampel adalah bagian daripada populasi yang akan diteliti atau bagian dari karakteristik populasi yang akan diteliti. Jumlah sampel penelitian ini adalah 100 responden. Teknik sampling, penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling, di mana total sampelnya 100 responden. Identifikasi variabel dan definisi operasional. Identifikasi variabel bebas, pengetahuan remaja putri Kelurahan Gending Kebomas Gresik mengenai kesehatan reproduksi. Variabel terkait penanganan dysmenorrhea dengan konsumsi temulawak. Variabel kontrol, umur, aktivitas, dan minerj. Definisi operasional. Pengumpulan dan analis data. Proses penelitian ini akan mulai dengan permohonan izin ke Fakultas Kesehatan, kemudian ke bagian LPPM Universitas Muhammadiyah Gresik. Setelah mendapatkan izin, kita berkoordinasi dengan tempat yang akan kita pakai untuk penelitian, yaitu Desa Gending Kecamatan Kebomas melalui kelurahan terlebih dahulu. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, karena masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga kita bisa melakukan penyebaran kuesioner yang secara langsung ke remaja putri Kelurahan Gending Kebomas Gresik. Akhirnya, kuesioner kita dapat distribusikan menggunakan media sosial, yaitu aplikasi WA dan email setiap remaja putri, di mana kuesioner tersebut berisi 3 bagian, yaitu karakteristik responden, pengetahuan responden, dan perilaku responden tentang cara penanganan dysmenorrhea dengan konsumsi temulawak, yang mana kuesioner kita bagikan sebelum dan sesudah diberikan teori tentang dysmenorrhea dan penanganan dengan konsumsi temulawak. Setelah kuesioner terkumpul, peneliti mengidentifikasi sampel dan melakukan analisa data. Roadmap penelitian. Batang ilmu kesehatan. Bidang topik kesehatan reproduksi, kajian tentang dysmenorrhea dan penanganan dengan konsumsi temulawak, menekan angka kejadian dysmenorrhea pada remaja putri. Pengetahuan remaja putri tentang dysmenorrhea dan penanganan dengan konsumsi temulawak. Pengetahuan tentang dysmenorrhea dan penanganan dengan konsumsi temulawak. Pengetahuan baik sehingga bisa melakukan penanganan dysmenorrhea dengan konsumsi temulawak. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Data umum, ada distribusi responden menurut usia,
distribusi responden menurut aktivitas, distribusi responden menurut waktu minarch. Bab 5 kesimpulan dan saran. 1. Hasil penelitian di Kelurahan Gending, Kebomas Gresik ini, responden yang terbanyak berusia 20 tahun, yaitu sebanyak 20 remaja putri atau 20%. Pada situasi ini, semakin bertambahnya usia remaja putri, semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya dan cara penalarannya dalam menyikapi suatu masalah. Dengan pengetahuan yang baik tentang nyeri haid dan penanganan dengan konsumsi temulawak, maka remaja putri bisa mengembangkan diri dan kemampuannya untuk menangani dirinya sendiri saat disminore dialami. 2. Remaja putri di Kelurahan Gending Kebomas Gresik, sebagian besar aktivitasnya adalah kuliah, yaitu 52 remaja atau 52%. Dengan makin tinggi tingkat pendidikannya, makin tinggi pengetahuannya, dan makin memahami apa yang harus dilakukan bila mengalami disminore, sehingga tidak ada keluhan lagi. Dan makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan makin mudah menerima ide-ide teknologi baru. Yang ketiga, mayoritas usia minarch remaja putri di Kelurahan Gending Kebomas Gresik adalah usia 12 tahun sebanyak 38 responden atau sebesar 38%. 4. Sebagian remaja putri di Kelurahan Gending Kebomas Gresik pernah mendapatkan informasi tentang haid, disminore, dan penanganannya dari sekolah sebanyak 46 responden. Makin tinggi informasi yang benar didapatkan oleh siswa, makin tinggi pengetahuan remaja putri tentang menstruasi, nyeri haid, dan penanganannya. 5. Distribusi menurut kejadian disminore pada remaja putri di Kelurahan Gending Kebomas Gresik, hasil menunjukkan 82% responden mengalami disminore. 6. Menurut derajat nyeri yang dialami remaja putri di Kelurahan Gending Kebomas Gresik, yaitu derajat nyeri ringan, sebesar 66%, di mana remaja putri setiap bulannya mengalami menstruasi dan terjadi disminore. 7. Pemberian materi mengenai penanganan nyeri haid dengan mengkonsumsi temulawak berpengaruh terhadap pengetahuan remaja putri di Kelurahan Gending Kebomas Gresik dengan nilai SIG 2 Toilet 0,000. Selanjutnya saran. Pihak Kelurahan Gending Kebomas Gresik diharapkan lebih efektif untuk memberikan penyuluhan kepada remaja putri yang ada di wilayah tentang permasalahannya, terutama tentang kesehatan reproduksi remaja, yang mana bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan atau pihak puskesmas yang menaungi wilayahnya, supaya remaja putri yang ada di wilayahnya dalam kondisi sehat. Bila remaja putri dalam kondisi sehat, bisa berpengaruh pada kondisi proses aktivitas sehari-hari. Bahkan bagi pelajar SMP, SMA, atau kuliah, proses belajar dan prestasi remaja putri meningkat dan kinerja bagi yang bekerja meningkat. Begitu pula dengan remaja putri harus lebih proaktif dalam menjaga kesehatan reproduksinya dengan cara selalu mencari informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.